Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Ibu. Ayo kita belajar administrasi pajak. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut dengan NPWP. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat memahami nomor pokok wajib pajak dan dapat menganalisis cara pembuatan daripada nomor pokok wajib pajak ini. Nah, lalu apa itu NPWP? Sebelumnya, pernahkah kalian melihat kartu di atas? NPWP adalah identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi, NPWP di sini hanya diperuntukkan dan diwajibkan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan ataupun perusahaan. Lalu, apa saja fungsi daripada NPWP? Fungsinya di sini ada 5, yang mana yang pertama adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Jadi NPWP di sini berfungsi sebagai tanda pengenal. Anggap aja kayak kita punya KTP yang mana itu juga sebagai tanda pengenal kita sebagai warga negara. Nah, kalau NPWP di sini pengenal kita sebagai wajib pajak. Terus yang kedua, menjaga ketertiban daripada pembayaran pajak. Nah, jadi ketika kita nanti ingin membayar pajak, kita bisa menjaga ketertiban pembayaran itu karena kita sudah punya NPWP. Terus yang ketiga, ada keperluan terkait dokumen perpajakan. Nah, ini juga jelas. Jadi fungsinya ketika kita sudah punya NPWP dan ketika nanti kita ingin bayar pajak, maka kita biasanya akan disuruh mengisi data-data yang mana ada mencantumkan nomor daripada NPWP dan identitas lainnya. Terus yang keempat, di sini ada memenuhi kewajiban perpajakan, serta yang kelima, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. Nah, ini juga merupakan fungsi daripada NPWP. Kemudian, syarat membuat NPWP apa saja ya? Nah, kalau untuk syarat membuat NPWP itu terbagi menjadi ada 2 bagian. Yang pertama, syaratnya diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi dan ada untuk wajib pajak badan ataupun perusahaan. Kita bahas yang pertama dulu, yang mana untuk orang pribadi. Kalau untuk orang pribadi seperti kita yang punya penghasilan, maka syaratnya yang pertama sebagai warga negara Indonesia, kita hanya cukup membawa fotokopi KTP atau kartu tanda penduduk. Namun bagi orang asing yang berada di Indonesia, mereka ketika ingin membuat NPWP harus membawa fotokopi paspor atau fotokopi kartu izin tinggal terbatas ataupun kartu izin tinggal tetap bagi mereka warga asing. Nah, itu syarat untuk wajib pajak yang orang pribadi ketika ingin membuat NPWP. Nah, lalu yang kedua, syarat bagi badan usaha yang ingin membuat NPWP ya, seperti misalkan kayak PT, CV ya, terus ada firma, ada koperasi dan yang lain sebagainya. Maka syaratnya di sini ada 3. Yang pertama adalah fotokopi atau akta daripada pendirian atau dokumen pendirian beserta perubahannya. Jadi ketika kita mendirikan perusahaan atau mendirikan badan usaha, kita pasti punya surat izin, ada dan yang lain sebagainya, ada aktanya juga. Nah, itu juga dibawa sebagai syarat daripada pembuatan NPWP. Terus yang kedua nih, syaratnya adalah fotokopi surat keterangan penunjukan dari kantor pusat. Nah, ini berlaku ya bagi kantor perwakilan perusahaan asing. Jadi kalau misalkan ada perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, itu biasanya ketika mereka ingin membuat NPWP harus menunjukkan daripada fotokopi surat keterangan dari kantor pusat. Nah, itu. Terus yang ketiga, syaratnya adalah dokumen identitas seluruh pengurus badan usaha. Jadi ada dokumen identitasnya lengkap dari siapa pimpinannya sampai kepada anggota-anggota di bawahnya. Nah, jadi itu adalah syarat daripada kita membuat NPWP. Kemudian nih, ketika kita sudah punya syaratnya, bagaimana cara membuat NPWP-nya? Untuk cara pembuatan NPWP sekarang itu mudah. Yang mana kita bisa membuat NPWP dengan online ataupun juga dengan offline. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang, pembuatan NPWP sudah bisa kita akses melalui laman daripada www.erekpajak.co.id. Yang mana ketika kita membuka laman tersebut, kita bisa mengikuti
petunjuk-petunjuk yang tersedia seperti kita bisa memilih daftar akun ketika kita belum memiliki akun, dan kita akan ikuti semua step by step-nya. Sampai pada akhirnya nanti kita akan di-email oleh Direktorat Pajak bahwa untuk pembuatan daripada NPWP-nya telah disetujui dan NPWP-nya akan dikirimkan ke alamat kita masing-masing. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita tidak mau membuat secara online, kita juga bisa datang langsung ke kantor pajak secara offline. Yang mana kita hanya membawa fotokopi KTP tadi, kita datang ke kantor pajak dan kita bisa untuk membuat NPWP. Nah, ada yang tahu di sini kalian untuk pembuatan NPWP di kantor pajak yang mana ya, kalau di daerah kita? Nah, terus setelah itu, ini adalah contoh daripada NPWP-nya. Jadi nanti setelah kita bikin, maka ini adalah contoh kartu daripada NPWP-nya yang mana ada nomor NPWP, terus ada nama kita, terus ada NIK daripada KTP, ada alamat, dan ada keterangan daripada kantor pajak Pratama kita itu cabangnya dari mana. Kalau misalkan kita dari Hulu Sungai Tengah, pasti nanti di bawahnya ada KPP untuk Hulu Sungai Tengah. Nah, itu adalah penjelasan hari ini, yang mana kalian sudah tahu bahwa kita sebagai wajib pajak orang pribadi yang nantinya punya penghasilan, kita wajib punya NPWP, dan kita sudah tahu bagaimana cara daripada membuat NPWP-nya. Oke, demikian yang dapat Ibu jelaskan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.